Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor mata kuliah sistem operasi. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami, kelompok 6, kelas 04 PT3. Adapun algoritma yang akan kami gunakan, yang pertama yaitu FCFS, yang kedua PSJF, yang ketiga NPSJF, yang keempat HPRN, dan yang kelima round robin atau RR. Pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu ke 6 proses yang ada di sini. Dari arrival time atau saat tiba terkecil terlebih dahulu dan berikan warna yang berbeda agar memudahkan kita saat eksekusi nanti. Yang pertama yaitu FCFS. FCFS merupakan algoritma penjadwalan paling sederhana yang digunakan CPU. Proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi. Langkah pertama untuk memulai penjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan burst time untuk mengetahui total proses keseluruhan. Sigma BT sama dengan 5 ditambah 6, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 1. Maka lama proses keseluruhan adalah 21. Kemudian proses dimulai dari arrival time terkecil yaitu P3 dengan arrival time 0 dan burst time 5. Maka P3 memiliki start time dimulai dari 0 dan finish time 0 ditambah dengan 5. Jadi 5. Lalu untuk menghitung respon time, kita gunakan rumus FT dikurang dengan AT. 5 dikurang dengan 0, maka hasilnya 5. Selanjutnya, proses dilanjutkan oleh P5 karena memiliki arrival time 1 dan burst time 6. Maka P5 memiliki start time dimulai dari 5, melanjutkan dari P3 tadi, dan finish time 5 ditambah dengan 6, 11. RT-nya masih dengan cara yang sama, FT dikurang dengan AT, 11 dikurang dengan 1, hasilnya 10. Berikutnya, P4 akan diproses karena memiliki arrival time atau AT 2 dan burst time 3. Jika kita lihat di sini, P4 dan P2 sama-sama memiliki AT 2. Kenapa P4 kita dahulukan? Karena P4 memiliki burst time lebih kecil dibandingkan dengan P2. Kemudian start time-nya yang P4 dimulai dari 11 dan finish time 11 ditambah dengan 3, 14. RT-nya 14 dikurang dengan 2, sama dengan 12. Selanjutnya yang akan kita eksekusi yaitu P2 dengan arrival time 2 dan burst time 4. Maka P2 mempunyai start time dimulai dari 14 dan finish time 14 ditambah dengan 4 sama dengan 18. Lalu respon time-nya 18 dikurang dengan 2, maka hasilnya 16. Selanjutnya yang akan kita proses yaitu P6 yang memiliki AT3 dan BT2. Start time-nya dimulai dari 18, kemudian finish time-nya 18 ditambah dengan 2, sama dengan 20. Lalu respon time-nya 20 dikurang dengan 3, sama dengan 17. Yang terakhir yaitu P1 dengan arrival time 4 dan burst time 1. Start time-nya dimulai dari 20, kemudian finish time-nya 20 ditambah dengan 1, sama dengan 21. Kemudian respon time-nya dari FT dikurang dengan AT, 21 dikurang dengan 4, maka hasilnya 17. Setelah semua proses selesai, langkah selanjutnya adalah mencari average waiting time dengan rumus TR sama dengan TI dibagi N.
dan turnaround time atau TI dengan rumus TI sigma RT dengan menjumlahkan semua respon time atau RT. Turnaround time atau TI sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 17. Maka hasilnya 77. Kemudian average waiting time atau TR sama dengan 77 dibagi dengan banyaknya proses. Di sini prosesnya ada 6, maka dibagi dengan 6. Maka hasilnya 12,83. Preemptive Shortest Job First atau PSJF adalah penjadwalan proses dengan prioritas dan preemsi. Sisa burst time atau sisa proses terkecil akan diprioritaskan dengan membandingkan setiap proses yang akan datang. Jadi semakin kecil sisa proses, semakin tinggi prioritasnya. Langkah pertama untuk memulai penjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui total proses keseluruhan sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21, maka lama proses keseluruhan adalah 21. Berikutnya, proses dapat dimulai dari arrival time terkecil yaitu P3 dengan burst time 5 ms. Proses P3 akan berjalan dari 0 ms pada 1 ms datang proses P5. Maka proses P3 dihentikan dan burst time berkurang menjadi 5 kurang 1 sama dengan 4 ms. Selanjutnya dibandingkan sisa proses P3 dan 5, P3 memiliki sisa waktu proses sebesar 4 ms dan P5 memiliki waktu proses sebesar 6 ms. Kemudian P3 akan lanjut diproses karena memiliki sisa waktu proses yang lebih kecil yaitu 4 ms. P3 akan berjalan dan berhenti sebab P4 dan P2 datang di 2 ms. Maka sisa proses P3 adalah 4 kurang 1 sama dengan 3 ms. Selanjutnya, bandingkan sisa proses P3, P4, dan P2. P3 memiliki sisa waktu proses sebesar 3 ms, P4 memiliki sisa waktu proses 3 ms, dan P2 memiliki sisa waktu proses sebesar 4 ms. Dikarenakan P3 dan P4 memiliki sisa waktu proses yang sama, untuk menentukan proses yang selanjutnya dijalankan dilihat dari proses yang memiliki arrival time terkecil, maka P3 akan dilanjutkan prosesnya. P3 diproses dan berhenti karena P6 datang di 3 ms, maka sisa proses P3 adalah 3 kurang 1 sama 2 ms, dibandingkan sisa proses P3 dan burst time P6, P3 memiliki sisa proses yang sama dengan P6 yaitu 2 ms, maka prioritaskan arrival time terkecil yaitu P3. Selanjutnya P3 diproses dan berhenti karena P1 datang di 4 ms, maka sisa proses P3 adalah 2 kurang 1 sama dengan 1 ms. Bandingkan sisa proses P3 dan burst time P1, P3 memiliki sisa proses yang sama dengan P1 yaitu 1 ms, maka prioritaskan arrival time terkecil yaitu P3. Selanjutnya P3 diproses hingga selesai karena tidak ada lagi proses yang datang setelahnya. P3 selesai pada 5 ms, P3 memiliki starting time sama dengan 0 ms dan finish time sama dengan 5 ms. Untuk mengetahui respon time, gunakan rumus respon time sama dengan finish time dikurang arrival time. Maka P3 memiliki respon time sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Dikarenakan tidak ada lagi proses yang datang pada proses 5 ms, maka untuk menentukan siapa yang jalan selanjutnya dilihat dari sisa burst time terkecil dari P5, P4, P2, P6, P1. Selanjutnya P1 akan berjalan karena P1 memiliki burst time yang terkecil yaitu 1 ms. P1 dijalankan sampai selesai. P1 selesai pada 6 ms. P1 memiliki starting time 5 dan finish time 6. Lalu respon time pada P1 sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya P6 akan berjalan karena P6 memiliki burst time yang terkecil di antara P5, P4, dan P2 yaitu 2 ms. P6 dijalankan sampai selesai. P6 selesai pada 8 ms. P6 memiliki starting time sama dengan 6 dan finish time sama dengan 8. Lalu respon time pada P6 RT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berikutnya P4 diproses karena memiliki sisa burst time terkecil di antara P5 dan P2 yaitu 3 ms. P4 selesai di 11 ms, maka P4 memiliki starting time sama dengan 8 ms dan finish time sama dengan 11 ms. Lalu respon time 11 kurang 2 sama dengan 9 ms. Lanjutkan perbandingan P5 dan P2. P2 memiliki burst time terkecil yaitu 4 ms, maka P2 selanjutnya dijalankan.
P2 selesai pada 15 ms, maka P2 memiliki starting time 11 ms dan finish time 15 ms. Lalu respon time 15 kurang 2 sama dengan 13 ms. Selanjutnya P5 diproses dan selesai di 21 ms, maka P5 memiliki starting time sama dengan 5 ms dan finish time sama dengan 21 ms. Lalu respon time sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20 ms. Setelah semua proses selesai, langkah berikutnya adalah mencari average waiting time atau TR dengan rumus TR sama dengan TI per N dan turnaround time TI dengan rumus TI sama dengan jumlah response time. Turnaround time sama dengan 5 ditambah 20 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 54. Average waiting time sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9. NPSJF. NPSJF adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa preemsi. Proses terpendek akan diprioritaskan. Semakin pendek sebuah proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Jika suatu proses sedang berjalan, maka proses tersebut akan berjalan sampai selesai, meskipun burst time lain lebih kecil. Langkah pertama untuk memulai penjadwalan prosesor adalah kita dapat menjumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui total prosesnya. Total burst time sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21, maka lama proses keseluruhan adalah 21. Kemudian P3 diproses karena memiliki arrival time sama dengan 0 dan burst time sama dengan 5, maka P3 mempunyai start time 0 dan finish time sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu untuk menghitung respon time digunakan rumus RT sama dengan FT dikurang ST, maka RT sama dengan 5 dikurang 0. Selanjutnya P1 diproses karena memiliki burst time terkecil yaitu 1 dan selesai di 6 ms, maka P1 memiliki start time 5 dan finish time 6 ms. Lalu RT sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2 ms. Berikutnya P6 diproses karena memiliki burst time terkecil setelah P1 yaitu 2 ms dan selesai di 8 ms. P6 memiliki start time sama dengan 6 ms dan finish time 8 ms. Lalu RT sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5 ms. Kemudian P4 diproses karena memiliki burst time terkecil setelah P6 yaitu 3 ms dan selesai di 11 ms. Maka P4 memiliki start time sama dengan 8 ms dan finish time sama dengan 11 ms. Lalu RT-nya sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9 ms. Selanjutnya P2 diproses karena memiliki burst time terkecil dibandingkan P5. P2 selesai di 15 ms. P2 memiliki start time 11 ms dan finish time sama dengan 15 ms. RT-nya sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Tersisa P5 yang memiliki burst time 6 ms, maka P5 diproses dan selesai di 21 ms. Jadi P5 memiliki start time sama dengan 15 ms dan finish time sama dengan 21, maka RT-nya sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20 ms. Setelah semua proses selesai, langkah berikutnya adalah mencari average time waiting time atau TR dengan rumus TR, TI per N dan turnaround time atau TI dengan rumus TI sama dengan jumlah RT. Turnaround time atau TI sama dengan 5 ditambah 20 ditambah 9 tambah 13 tambah 5 tambah 2 sama dengan 54. Average waiting time atau TR sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9. Next atau HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti. Penjadwalan ini tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Langkah pertama untuk memulai penjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui total proses keseluruhan. Burst time sama dengan 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21. Maka lama proses keseluruhan adalah 21. Selanjutnya P3 diproses dengan arrival time
sama dengan 0 milidetik dan burst time 5 milidetik akan diproses sampai selesai, sehingga P3 memiliki start time sama dengan 0 milidetik dan finish time sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5 detik. Kemudian untuk mencari respon time dari P3 dengan rumus RT sama dengan FT kurang AT, maka RT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian lakukan perhitungan waktu sia-sia. S dengan rumus S sama dengan FT kurang AT dan mencari penalti rasio dengan rumus penalti rasio S tambah BT per BT. Gunakan tabel perbandingan untuk membantu menemukan proses dengan penalti rasio terbesar. Dapat dilihat pada tabel P4, P6, P1 memiliki penalti rasio yang sama, yaitu 2. Untuk menentukan siapa yang jalan terlebih dahulu, lihat dari AT yang terkecil. P4 2, P6 3, P1 4. Maka yang terkecil adalah P4. Selanjutnya, P4 diproses dengan burst time sama dengan 3 milidetik, start time 5 milidetik, dan finish time 8 milidetik. Lalu, respon time sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6 milidetik. Lakukan perbandingan penalti rasio antara proses P5, P2, P6, dan P1 untuk menemukan proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Dari hasil pencarian yang dilakukan pada tabel perbandingan didapatkan P1 memiliki penalti rasio terbesar, yaitu 5. Kemudian P1 diproses dengan burst time sama dengan 1 milidetik, start time 8 milidetik, dan finish time 8 tambah 1 sama dengan 9 milidetik. Lalu RT sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Lakukan perbandingan penalti rasio terbesar antara P5, P2, dan P6 untuk menemukan proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Dari hasil pencarian yang dilakukan pada tabel perbandingan didapatkan P6 memiliki penalti rasio terbesar, yaitu 4. Selanjutnya, P6 diproses dengan burst time 2 milidetik, start time 9 milidetik, dan finish time 9 tambah 2 sama dengan 11 milidetik. Lalu RT sama dengan 11 kurang 3 sama dengan 8 milidetik. Lakukan perbandingan penalti rasio terbesar antara P5 dan P2 untuk menemukan proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Dari hasil pencarian yang dilakukan pada tabel perbandingan didapatkan P2 memiliki penalti rasio terbesar, yaitu 3,25. Selanjutnya, P2 diproses dengan burst time 4 milidetik, start time 11 milidetik, dan finish time 15 milidetik. Lalu, respon time dari P2 adalah 15 kurang 2 sama dengan 13 milidetik. Selanjutnya, P5 diproses setelah P2 selesai dengan burst time 6 milidetik, start time 15 milidetik, dan finish time 15 tambah 6 sama dengan 21 milidetik. Respon time dari P5 adalah 21 kurang 1 sama dengan 20 milidetik. Setelah semua proses selesai, langkah berikutnya adalah mencari average waiting time dengan rumus TR sama dengan TI per N, dan turnaround time dengan rumus TI sama dengan RT. Jumlahkan respon time turnaround time sama dengan 5 tambah 20 tambah 6 tambah 13 tambah 8 tambah 5 sama dengan 57. Average waiting time 57 per 6 sama dengan 9,5. Round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan dengan preemptif yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor menjalankan setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Kuantum waktu adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses secara berturut-turut. Langkah pertama, untuk memulai penjadwalan prosesor, kita dapat menjumlahkan seluruh burst time. Untuk mengetahui total proses keseluruhannya, kita dapat menggunakan rumus sigma BT. Maka, lama proses keseluruhannya adalah 21. Lalu, besarnya kuantum waktu adalah
3 ms, artinya setiap proses akan dijalankan maksimal 3 ms secara berturut-turut. Kemudian P3 dengan burst time sebesar 5 ms tetapi hanya akan berjalan sesuai dengan kuantum waktu sebanyak 3 ms. P3 akan berhenti di 3 ms, maka burst time P3 dikurangi 3 ms dan bersisa 2 ms yang akan diproses pada putaran berikutnya sesuai urutan antriannya. Selanjutnya, P5 dengan burst time sebesar 6 ms akan diproses sesuai dengan kuantum waktu 3 ms. P5 akan berhenti di 6 ms, maka burst time P5 dikurangi 3 ms dan bersisa 3 ms yang akan diproses pada putaran berikutnya sesuai urutan antriannya. Selanjutnya, P4 dengan burst time sebesar 3 ms akan diproses sesuai dengan kuantum waktu 3 ms. P4 akan berhenti di 9 ms, maka burst time P4 dikurangi 3 ms dan tanpa ada sisa. Jadi, proses P4 selesai pada 9 ms. Untuk mencari respon time dari P4, gunakan rumus Ft dikurang At. Maka, respon time dari P4 adalah 9 dikurang 2 sama dengan 7. Selanjutnya, P2 dengan burst time sebesar 4 ms akan diproses sesuai dengan kuantum waktu. P2 berhenti di 12 ms, maka burst time P2 dikurangi 3 ms akan bersisa 1 ms yang akan diproses pada putaran berikutnya sesuai urutan antriannya. Selanjutnya, P6 diproses dengan burst time sebesar 2 ms. Dikarenakan lama proses dari P6 lebih kecil dari kuantum waktu, maka P6 akan dieksekusi sampai selesai. Jadi, proses P6 selesai pada 14 ms. Untuk mencari respon time dari P6, kita gunakan rumus finish time dikurang arrival time, maka 14 dikurang 3 sama dengan 11. Selanjutnya, P1 diproses dengan burst time sebesar 1 ms. Dikarenakan lama proses dari P1 lebih kecil dari kuantum waktu, maka P1 akan dieksekusi sampai selesai. Jadi, proses P1 selesai pada 15 ms. Untuk mencari respon time dari P1, gunakan rumus finish time dikurang arrival time, maka 15 dikurang 4 sama dengan 11. Putaran antrian pertama selesai, lanjut putaran kedua. Selanjutnya, P3 dengan sisa burst time sebesar 2 ms akan diproses sesuai dengan kuantum waktu, maka proses P3 telah selesai pada 17 ms. Untuk mencari respon time dari P3, gunakan rumus finish time dikurang arrival time, maka 17 dikurang 0 sama dengan 17. Berikutnya, P5 dengan sisa burst time sebesar 3 ms akan berjalan sesuai dengan kuantum waktu. P5 akan diproses dan selesai di 20 ms, maka P5 telah selesai pada 20 ms. Untuk mencari respon time dari P5, gunakan rumus finish time dikurang arrival time, maka 20 dikurang 1 sama dengan 19. Berikutnya, P2 dengan sisa burst time sebesar 1 ms akan berjalan sesuai dengan kuantum waktu. P2 akan diproses dan selesai di 21 ms, maka P2 telah selesai pada 21 ms. Untuk mencari respon time dari P1, gunakan rumus finish time dikurang arrival time, maka 21 dikurang 2 sama dengan 19. Kemudian mencari average waiting time dengan rumus TR sama dengan TI dibagi N atau total proses. Dan turnaround time dengan rumus TI sama dengan sigma RT, atau menjumlahkan semua respon time yang telah didapat. Maka turnaround time-nya adalah 17 ditambah 19 ditambah 7 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 11 sama dengan 84. Dan average waiting time-nya adalah 84 dibagi 6 sama dengan 14.